Kita ke informasi lain, pemirsa. Cemburu gara-gara istri sering ke tempat karaoke. Seorang pria di Merangin, Jambi menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku membakar dan membuang jasad korban di perkebunan, lalu merekayasa pembunuhan, seolah-olah istrinya diperkosa dan dibunuh oleh pria lain. Warga desa Salambuku, Kabupaten Merangin, Jambi digemparkan dengan penemuan jasad wanita di area perkebunan. Jasad ditemukan tanpa busana dan dalam kondisi hangus terbakar. Jasad wanita malang ini merupakan Cindy, wanita 26 tahun, warga setempat yang sebelumnya dikabarkan hilang selama 4 hari. Korban dibunuh suaminya, Angga, dengan dianiaya menggunakan kayu dan senjata tajam. Alat kelamin korban juga terluka parah. Mirisnya, penganiayaan dilakukan di hadapan anak pelaku dan korban yang masih berusia 3 tahun. Pelaku lalu membakar dan membuang jasad korban ke perkebunan. Tak sampai di situ, pelaku merekayasa pembunuhan, seolah-olah korban diperkosa dan dibunuh pria lain. Untuk mengelabui polisi, pelaku menuliskan pesan palsu di atas sebilah triplex. Adapun motif pelaku membunuh korban lantaran cemburu karena korban kerap pergi ke tempat karaoke bersama teman-teman prianya. Sebenarnya apakah yang menjadi motif pembunuhan ini terjadi? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kapolres Merangin, AKBP Ruri Roberto. Selamat sore Pak Ruri. Selamat sore Mas. Pak, bisa dijelaskan Pak sebenarnya apa yang menjadi motif pembunuhan ini terjadi Pak? Ya, sampai dengan sore hari ini hasil pemeriksaan maupun alat bukti yang kami kumpulkan itu masih karena rasa cemburu dan kesal. Sakit hatinya pelaku dikarenakan nasihat ataupun wejangan yang diberikan pelaku kepada korban tidak diindahkan, malah terkesan melawan. Oke, dari aksinya ini kan kita bisa ketahui tindakan pelaku ini begitu sadis. Apakah dalam melakukan aksinya pelaku hanya seorang diri atau ada yang membantunya Pak? Benar, sampai dengan hasil pemeriksaan sore hari ini masih seorang diri. Masih seorang diri Pak. Kemudian dari mana ide rencana merekayasa itu ia dapatkan Pak? Ketika sudah persiapan pindah TKP dari pertama yang kedua, disitulah timbul ide ataupun pemikiran untuk merekayasa kasus tersebut. Oke, kalau dari informasi sementara Pak yang didapatkan, apakah pelaku dan korban selama ini juga sering cekcok Pak? Hubungannya seperti apa? Betul, bisa dikatakan demikian, sering cekcok. Oke, artinya peristiwa ini bukan pertama kali yang terjadi ketika pelaku cemburu dengan istrinya yang kerap karaoke Pak ya? Betul. Oke, kalau dari informasi yang didapatkan Pak, dari mana pelaku mendapatkan barang-barang untuk membunuh korban Pak? Baik, untuk barang pertama atau pisau itu memang di TKP kedua ketika timbul niat untuk merekayasa, maka pisau tersebut yang kita pakaikan sebagai barang bukti digunakan untuk merusak organ vital. Sementara untuk alat kedua berupa sebilah kayu atau balok didapatkan di sekitar TKP. Baik, artinya pelaku sudah merencanakan aksinya ini Pak? Untuk perencanaan aksi itu setelah TKP kedua, setelah TKP pertama bergeser ke TKP kedua baru timbul niatan tersebut. Untuk TKP pertama pelaku baru cekcok dan melakukan penganiayaan. Oh oke, artinya niatan itu timbul ketika di TKP kedua Pak ya. Kemudian Betul. Dari mana rekayasa ini bisa terungkap Pak? Apa barang bukti atau petunjuk-petunjuk yang bisa dilihat oleh polisi untuk mengungkap kasus rekayasa ini? Baik, petunjuk pertama yang kita dapatkan adalah kita mendasari keterangan dari anak korban. Walaupun berumur 4 tahun, namun dari kalimat ataupun ucapan yang disampaikan oleh anak korban kepada kita walaupun melalui video atau rekaman, kami mendasari tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mendasari dari tulisan yang diletakkan oleh pelaku di atas triplek. Kemudian yang ketiga, diberitakan oleh warga sekitar bahwasannya korban dan anak dalam keadaan hilang.
Tiga tersebut mendasari bahwasanya sudah ada mulai rekayasa dan itu bertentangan dengan alat bukti yang kami terima dan hasil wawancara sementara dokter forensik Polda Jambi. Oke, baik. Terima kasih AKBP Ruri Roberto, Kapolres Merangin sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Pak, sehat selalu.